Om Pras, per hari ini elektabilitas pasangan 03 ini paling terendah Om, 17% dibanding dua lain. Seperti apa Om tanggapannya? Pasangan nomor 3 paling 03 rendah. paling rendah. Dan survei. Kata siapa? Lembaga survei. Lembaga survei. Ya mudah-mudahan lembaga survei itu salah ya. Nah, kita khususnya Jakarta yang saya bertanggungjawabkan menghadapi pemenangan daerah. Hari ini kita makin bertambah membaik. Prinsipnya kita menjelaskan kepada masyarakat apa sih program-programnya Pak Ganjar dengan Pak Mahfud, yaitulah KTP Sakti itu. Dan ternyata animo masyarakat terhadap KTP Sakti ini langsung bertanya yang detail gitu, apa saya jelaskan kepada mereka. Semua ada kayak bantuan-bantuan dari pemerintah itu langsung masuk ke dalam satu KTP dengan ada chip ya, menjelaskan gitu loh. Dan tidak susah lagi, nggak ada BPJS, nggak ada apa. Nah itu dengan KTP itulah yang menguatkan masyarakat akhirnya. Oh iya, ya udah Pak Ganjar, Pak ini ya. Ya mudah-mudahan dengan ucapan masyarakat yang kita konsolidasi di Jakarta ini dengan canvassing dan dulu menjelaskan program-program Pak Ganjar, alhamdulillah mereka bisa terima. Nanti kita lihat tanggal 14 Februari nanti ya, apa yang akan terjadi. Kami berdoa kami sebagai penanggung jawab tim Ganjar Mahfud, kita masih bekerja keras. Dan kita nggak melihat survei mana lah, survei mana, yang penting kita kerja keras dan diterima oleh masyarakat itu aja. Tapi terganggu nggak sih Om? Apa? Terganggu nggak sih dengan adanya survei-survei seperti itu? Saya pernah mengalami satu peristiwa waktu pilkada DKI, Pak Jokowi, Pak Ahok melawan Pak Bojibowo dengan itu. Pak Jokowi memang dilihat orang cuma 6% kok. Tapi kenyataan yang terjadi berbaliklah pada saat itu. Karena apa? Di koalisi partai kami itu sangat solid ya, hari ini semua turun ke bawah, bekerja, memberi satu masukan kepada masyarakat, dan waktu itu berbalik dari 6% bisa menang 52,sekian%. Akhirnya apa, Pak Jokowi dan Pak Ahok terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur pada saat itu. Nah makanya itu saya lembaga survei terserah dia mau bayar sama siapa, ya dikasih pasti bagus. Yang penting kan cien-ciennya masuk, itu aja ya. Om, izin Om, Ganjar Mahfud menarik kaum milenial dan menarik aktor kayak Om Roy tadi akan menaikkan elektabilitas Ganjar Mahfud juga. Sedikitnya banyak membantu ya, karena generasi Z ini kan jangan dibutakan dengan masalah politik. Mereka nggak ngerti, dia cuma ngerti bagaimana gadget. Nah, di dalam gadget ini mereka akhirnya melihat ada debat pertama, debat kedua, debat ketiga, dan besok yang terakhir. Mudah-mudahan debat yang terakhir besok ya, debat kelima kalau nggak salah ya, Pak Ganjar Mahfud bisa leading lagi. Jadi berilah satu visi kepada masyarakat bahwa debat itu buat kalau si bakal calon ini bisa terpilih, masyarakat udah tahu programnya apa. Sekali lagi dengan KTP Sakti itu adalah salah satu program unggulan yang dipegang oleh Pak Ganjar dan Pak Mahfud, dan masyarakat bisa menerima dan dia seneng kok gitu. Kita kenapa nggak harus maju ke depan dengan sistem digital yang sudah berkembang saat ini, dan kita harus ngikutin sistem itu. Itu aja. Om, jika Om terkait komentar dari Pak Mahfud Om tentang anak haram, seperti apa sih Om mungkin tanggapannya? Apa? Terkait komentar dari Pak Mahfud ya soal anak haram. Saya nggak tahu, kalau itu saya nggak tahu ya. Saya tahu komentar, saya Pak Mahfud. Oke Om, terkait soal KTP Sakti ya, akankah dibawakan kembali di debat yang akan datang? Itu kan kita punya strategi, nanti kita akan lihat di dalam ruang debat. Dan itu ada yang mengelola tim pemenangan nasional yang ada di TPN. Menghindari soal pertanyaan-pertanyaan dari paslon yang lain agar tidak adanya sikatan kembali, gimana? Nah itu yang tujuh sekarang ini Pak. Sangat mahalnya negara membiayai debat ini kan pakai uang rakyat. Kalau disuguhkan, sekali lagi, kalau disuguhkan dengan debat-debat yang tidak proporsional dan profesional, apa masyarakat dapat mendengar, melihat, membaca? Akhirnya apa? Ada satu pembodohan di dalam debat itu. Kalau debat itu berdebat, argumentasi si A apa, si B apa dijawab. Oh itu yang belum menjadi. Jadi kelihatan bisa memimpin nggak 5 tahun ke depan.
Sedangkan kita beri contoh aja, Bung Karno jadi presiden, wakilnya presidennya siapa? Bung Hatta. Pak Harto wakil presiden Pak Umar Winadi Kusuma, Pak Sultan. Begitu juga Gus Dur. Wakilnya Bu Mega, wakilnya Pak Hamzahas. Terus Pak SBY dengan Pak JK. Pak SBY dengan Pak Budiono, ini tokoh semua. Kalau ini negara nggak bisa dibuat main-main. Kita harus matang-matang dalam organisasi. Saya juga berorganisasi dari bawah, Pak. Dari anak ranting berorganisasi, masuk KNPI, berorganisasi, terus sampai sebagai ketua DPRD ini saya jenjang karir itu jelas. Tapi kalau misalnya mau coba-coba, negara ini nggak boleh coba-coba. Negara yang besar dengan penduduk hampir 200 jutaan lebih, itu nggak boleh coba-coba gitu. Kalau menurut pandangan saya ya. Nah, kita melihat contoh bahwa bangsa ini ya harus ketokohannya dipegang, apa yang dipegang, bukan masalah akal mengakal, istilahnya singkatan-singkatan, nggak ada, harus terbuka aja. Ini apa? Tanyakan. Ini apa? Tanyakan. Kalau dia bertanya juga dia harus koreksi diri juga. Apakah dia bisa? Pertanyaan itu dia bisa jawab diri saya rasa belum tentu. Itu aja. Terima kasih ya.